Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Dulu belajar bahasa tuh rasanya susah banget ya. Bukan bahasa Indonesia tapi maksud gue teman-teman. Tapi bahasa asing lah. Mesti beli buku dulu, belajar sendiri, atau yang mentok-mentok ikutan les tuh. Sampai akhirnya muncullah aplikasi Duolingo. Aplikasi ajaib ini berhasil bikin orang-orang tuh suka belajar. Bahkan gue yakin banyak dari kalian yang bisa ngerti bahasa asing karena sering main aplikasi ini kan. Cuma sayangnya guys, sekarang aplikasi ini berubah. Bahkan banyak orang yang menghujat aplikasinya. An AI first company and they're replacing all their contractors with AI. I've never deleted an app so fast. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua orang tiba-tiba mutusin untuk menghapus aplikasinya? Dan apakah ini jadi awal kejatuhan Duolingo? Hai, gue Andre dari Calon Sarjana, dan mari langsung kita bahas guys. Mungkin buat kalian yang belum tahu, Duolingo itu adalah aplikasi buat belajar bahasa asing. Cuma yang serunya dari aplikasi ini adalah kita belajar sambil bermain teman-teman. Makanya belajarnya jadi berasa seru banget tuh. Nah, Duolingo sendiri didirikan pada tahun 2011 oleh Louis Van Aan, orang yang juga bikin CAPTCHA dan juga reCAPTCHA teman-teman. Kalian tahu lah, tes di mana tuh kalian disuruh untuk milih gambar seperti lampu lalu lintas lah, motor lah, zebra cross, atau bahkan ngetik tulisan aneh buat buktiin kalau kalian tuh bukan robot. Nah, teman-teman tapi mikir ini tuh buat keamanan. Salah ya. Sebenarnya setiap kali kalian tuh ngerjain CAPTCHA tadi, kalian itu lagi kerja gratis untuk ngelatih AI-nya Google biar bisa mengenali gambar dan juga tulisan. Ibaratnya kalian tuh dimanfaatin tanpa ada yang sadar. Nah, model bisnis licik inilah teman-teman yang jadi fondasi awal Duolingo. Sebenarnya waktu awal-awal dibuat, pengguna Duolingo tuh nggak ada yang sadar kalau aplikasi ini sebenarnya adalah jasa translator gratis. Iya, saat kita pakai aplikasinya, secara nggak sadar kita tuh lagi bantuin mereka guys untuk menerjemahkan dokumen buat perusahaan yang butuh jasa terjemahan. Kita sebagai pengguna dapat ilmunya dan mereka dapat hasilnya. Tapi lama-lama investor aplikasi ini mulai nggak sabar lah. Akhirnya Duolingo mulai berubah teman-teman. Di tahun 2015 muncul iklan tuh. Di tahun 2017 ada langganan Duolingo Plus, yaitu sekitar $13 atau Rp211 lah kalau nggak salah. Lalu tahun 2022 ganti nama jadi Super Duolingo. Kemudian pada tahun 2023 muncul Duolingo Max, yaitu sekitar $30 per bulannya dengan fitur AI teman-teman. Nah, misinya pelan-pelan tuh bergeser dari pendidikan menjadi cuan ya. Tapi menurut gue teman-teman, yang bikin Duolingo ini meledak sebenarnya karena persona mereka di sosmed, terutama TikTok. Gue yakin deh, kalian tuh pasti pernah kan ngelihat maskot burung hijau yang kali ini ya. Burung ini teman-teman bener-bener jadi seleb deh. Bahkan semua tren yang ada di TikTok nggak lama pasti dia ikutan buat juga. Ini adalah marketing yang masterclass banget ya buat gue sebenarnya. Karena mereka tuh ngasih gambaran ke orang-orang kalau aplikasinya itu kelihatan menyenangkan banget aja teman-teman. Atau bahasa gampang ya, aplikasi belajar Duolingo nggak kaku kok. Taktik marketing mereka yang paling heboh tuh menurut gue ya waktu Duo mati ketabrak sama Cybertruck. Terus gak lama setelah itu ada kabar tuh kalau mereka langsung bikin statement yang lucu seperti ini teman-teman. Duo meninggal karena nunggu kalian buat belajar. Dan buat menghidupkan Duo, kita diingetin teman-teman untuk pakai aplikasinya itu. Jenius kan? Cuma sayangnya di tengah marketing mereka yang gila-gilaan, tiba-tiba di bulan April 2024, CEO mereka mengirimkan email ke semua karyawan seperti ini. Jadi katanya, Duolingo sekarang jadi perusahaan AI first, yang artinya banyak pekerja manusia bakal digantikan sama AI. Mulai dari penulis konten pelajaran, moderator, bahkan peran-peran kreatif yang dulu jadi kekuatan utama mereka juga kena imbasnya. Alasannya sih guys, demi efisiensi supaya bisa produksi konten jadi lebih cepat ya. Dan sejak email ini muncul di sosmed, banyak lah tuh guys orang yang langsung pada ngamuk semua. Bahkan TikTok Duolingo diserbu juga tuh sama komen-komen negatif, sehingga banyak orang yang berujung uninstall aplikasi mereka. Terus bener aja, sejak penggunaan AI ini, mereka sudah PHK 10% karyawan kontraknya. Katanya sih karyawan tetap tidak ada yang di PHK sama sekali ya. Ya mungkin karena kena serangan dari mana-mana, CEO-nya kembali bikin statement tuh yang bilang kalau AI ini terjadi karena mereka tuh mau ciptain tingkat langganan baru yang bernama Duolingo Max. Menurut dia, AI akan semakin banyak dipakai buat melakukan tugas-tugasnya. Salah satunya membuat kalimat untuk kursus, membuat daftar terjemahan yang dapat diterima, dan meninjau laporan kesalahan pengguna untuk memperbaiki kesalahan lebih cepat.
Duolingo sih juga bilang tuh, meskipun memangkas tenaga kerja agar bergantung pada AI, perusahaan tuh masih punya karyawan untuk meriksa pekerjaan teman-teman yang diselesaikan dengan AI kok. Ya, gue nanggap sih guys poinnya, dengan AI yang berkembang cepat banget nih kayak sekarang, memang pasti ada banyak pekerjaan tuh yang jatuhnya jadi lebih cepat kalau pakai AI kan? Cuma gue tetap nggak percaya 100% sih, soalnya AI ini juga masih sering lakuin kesalahan kan? Nah, makanya menurut gue, masalah Duolingo ini tuh nggak cuma AI aja, tapi masalah layanan yang sekarang jadi berbayar. Soalnya yang orang-orang tahu, Duolingo itu kan dikenalnya sebagai aplikasi edukasi yang gratis untuk semua. Sekarang orang-orang anggapnya ya jadi aplikasi berbayar mahal yang ujung-ujungnya yang ngutamain AI. Ya mendingan subscribe AI sekalian daripada pakai Duolingo kali menurut mereka. Bener nggak? Masalahnya setelah pakai AI yang katanya canggih ini, para pengguna bukannya makin seneng, tapi malah nemuin banyak kesalahan tuh teman-teman. Mulai dari kalimat yang nggak nyambung, jawaban yang nggak relevan secara budaya, bahkan chat roleplay yang dulunya tuh diisi sama manusia, jadi berasa kaku dan juga aneh. Terus yang bikin orang-orang pada nggak suka lagi adalah Duolingo tuh sebenarnya jadi besar ya karena komunitasnya juga kan? Dulu kalau ada error ataupun kesalahan, kita bisa laporin ke forum gitu kan? Cuma ternyata forumnya sudah ditutup teman-teman sejak tahun 2022. Jadi sekarang kalau ada yang salah, kita sebagai penggunanya ya cuma bisa pasrah aja. Jadi nggak ada bedanya sama SimSimi ataupun kita chattingan sama ChatGPT kan? Terus yang ironisnya nih, dengan adanya AI ini, mereka bilang buat efisiensi kan? Cuma kalau kita lihat nih guys, laporan keuangan mereka di tahun 2024 dan juga 2025, justru pengeluaran buat research dan juga development sama marketingnya tuh naik lumayan drastis loh. R&D-nya naik sekitar 40% teman-teman, dan biaya marketingnya sekitar 30%. Ya, menurut gue rada nggak sejalan kan sama efisiensi tadi. Kayaknya kalau begini sih, mereka tuh bukan lagi ngirit ya, tapi lagi ngelakuin ekspansi besar-besaran buat perusahaannya. Dan kali ini, sayangnya tenaga kerja manusia lah yang jadi korbannya. Sekarang gue coba tanya deh kepada kalian, apakah Duolingo tuh benar-benar ngajarin bahasa? Atau cuma bikin kalian tuh ngerasa kayak lagi belajar teman-teman? Sejujurnya kalau buat vocab sama grammar, gue tuh sangat terbantu sih dengan adanya Duolingo ini. Cuma tetap nggak bisa bikin gue tuh fasih buat ngobrol beneran teman-teman. Gue yakin banyak dari kalian yang ngerasain sama juga kan? Nah, tapi anehnya, meskipun kualitas produknya tuh dikritik abis-abisan, harga saham dan juga pendapatan Duolingo justru malah meroket loh. Ini nunjukin satu hal ya teman-teman, bisnis utama Duolingo itu sekarang bukan lagi soal pendidikan, tapi soal engagement ya. Yang penting kalian tuh buka app-nya setiap hari, nonton iklan, dan bayar langganan. Nggak peduli deh kalian tuh beneran bisa ngomong bahasanya atau enggak. Ya, jadi setelah tahu semua ini, kalian masih mau ngelanjutin streak kalian? Atau udah waktunya cari cara belajar bahasa yang lainnya tuh? Komen di bawah ya guys, pendapat kalian terkait fenomena ini. Pengen baca soalnya apa yang kalian pikirin ya? Segitu dulu teman-teman untuk video hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.